Bab 013. Naila melambaikan tangan hingga mobil Leon menjauh dan menghilang di tikungan gerbang. Namun baru saja Naila sampai di muka pintu, sebuah mobil lain masuk ke pelataran rumah keluarga Mahesa. Leon yang sempat berpapasan dengan mobil itu, bertanya pada Rafa, siapa yang datang pagi-pagi begini? Rafa melirik melalui kaca spion. Sepertinya mobil wedding organizer, Tuan. Sama seperti waktu hari pernikahan dulu. Oh, manusia setengah-setengah itu ya. Sahut Leon, meledek sambil tertawa. Yang katanya fans berat sama kamu itu. Rafa hanya nyengi, enggan menanggapi ejekan itu lebih jauh. Leon tertawa puas melihat reaksi Rafa. Setelah yakin mobil itu bukan masalah serius, Leon dan Rafa kembali fokus pada perjalanan mereka menuju kantor. Sementara itu di rumah, Naila menoleh ke arah tamu yang baru datang. Begitu sosok dengan penampilan nyentrik turun dari mobil bersama seorang asistennya, Naila langsung tahu siapa yang datang. Selamat pagi, Nyonya Mahesa. Sapa Madam Jenny dengan suara cempreng dan gayanya yang flamboyan. Apa kabar? Wah, tambah cantik aja setelah menikah. Selamat pagi, Madam. Aku baik-baik saja. Ayo, masuk ke dalam, balas Naila ramah. 47. Ayo dong. Masa kita ngobrol di luar terus? Kan panas, sahut Madam Jenny sambil menggoyangkan bahunya dan mengibaskan syal yang ada di tangannya. Naila terkekeh pelan dan mengajak mereka masuk ke ruang tamu. Tak lama, Gabi juga turun dari kamarnya dan bergabung. Ternyata kedatangan Madam Jenny pagi-pagi begini adalah untuk mengantarkan hasil cetakan foto pernikahan Leon dan Naila, lengkap dengan album dan 2 figura besar sesuai pesanan. Wah, fotonya bagus-bagus sekali. Puji Gabi sambil membolak-balik album. Lihat dong. Hasil jepretan siapa dulu, jawab Madam Jenny bangga sambil menjentikkan jari. Ini ada 2 figura besar, spesial request dari Tuan Muda, ucapnya lalu membuka satu persatu figura. Yang pertama, foto romantis saat Leon mencium Naila, dengan posisi Naila duduk di pangkuan Leon. Figura kedua, Leon dan Naila tampak saling menatap dengan senyum penuh cinta. Sama indah dan penuh makna. Semua ini permintaan khusus dari Tuan Leon loh, goda Madam Jenny sambil mengedipkan sebelah mata pada Naila. Naila hanya tersipu, wajahnya memerah malu. Tiba-tiba, mata Madam Jenny meneliti wajah Naila lebih dekat. Nyonya Naila. Dari dulu sampai sekarang wajahnya polos banget. Apa Nyonya nggak suka berdandan? Aku nggak bisa makeup, Madam. Lagian, sudah terbiasa tanpa riasan, jawab Naila jujur. Ya ampun, jangan gitu dong. Yuk, belajar sama Eike. Sekalian perawatan, biar makin cetar di depan Tuan Muda. Ajak Madam Jenny antusias, dengan bahasa khasnya yang kocak. La bergeser duduk lebih dekat ke Naila dan berbisik, ingat, pelakor itu sekarang ada di mana-mana. Nyonya harus selalu tampil menarik biar suami betah di rumah. Hei, jangan buat menantuku stres, tegur Gabi setengah bercanda. Hahaha, maaf, Nyonya besar. Tapi beneran loh, sekarang tuh wanita-wanita di luar sana bisa gila kalau lihat pria tampan dan tajir macam Tuan Leon. Madam Jenny kembali membujuk Naila untuk belajar makeup di salon miliknya. La bahkan berjanji akan mengajarkan makeup natural, memilih pakaian yang cocok, dan memberikan perawatan eksklusif. Naila terdiam. Kata-kata Madam Jenny memang ada benarnya. Leon adalah pria yang didam-idamkan banyak wanita. Dia tampan, mapan, dan penuh wibawa. Naila menoleh ke arah mertuanya. Tatapannya seolah meminta restu. Gabi mengangguk setuju. Belajar saja, Naila.
Lagi pula kamu juga nggak punya kegiatan di rumah. Siapa tahu bisa menghibur dan menyegarkan pikiranmu. 48. Senyum merekah di wajah Naila. Baiklah. Tapi nanti aku bilang dulu ke Leon, iya. Wah. Itu baru istri idaman. Seru Madam Jenny riang. Besok kita mulai, iya. Untuk Nyonya Muda Mahesa, saya siap antar jemput langsung. Terima kasih, Madam, balas Naila malu-malu. Sama-sama, sayang. Sore hari, setelah urusan kantor selesai, Leon tidak langsung pulang ke rumah. Mobilnya berbelok menuju tempat terapi. Di sanalah, secara diam-diam, ia menjalani proses pemulihan kakinya, progres demi progres yang tidak diketahui siapapun. Kecuali sang dokter. Leon memang sengaja merahasiakan semuanya, bahkan dari Naila. La ingin memberi kejutan, terutama untuk wanita yang selalu setia mendampingi hari-harinya itu. Baginya, membuktikan bahwa ia bisa kembali berdiri tanpa bantuan kursi roda adalah hadiah terbaik untuk orang-orang yang ia cintai. Di ruangan terapi, sang dokter menyambutnya dengan hangat. Hari ini, saya ingin Anda mencoba berjalan menggunakan tongkat, Tuan, ujar dokter sembari menyerahkan tongkat yang sudah disiapkan. Leon mengangguk mantap. Dengan perlahan tapi penuh keyakinan, ia bangkit dari duduknya. Langkah demi langkah ia ambil, didampingi suara detak jarum jam dan perhatian dokter. Dan ternyata, luar biasa. Seru sang dokter penuh antusias. Kemajuan kaki Anda sangat baik. Anda sudah tidak perlu memakai kursi roda lagi. Sekarang cukup dengan tongkat ini saja. Namun Leon mengangkat tangan pelan, menolak halus. Belum, dokter. Saya ingin tetap menggunakan kursi roda untuk sementara, ucap Leon tegas namun tenang. Saya ingin semua orang mengira saya masih lumpuh. Termasuk musuh-musuh saya. Dokter mengangguk pelan, memahami betul arah pikiran Leon. Baik, Tuan. Tapi ingat, untuk mempercepat pemulihan, Anda harus tetap rutin berjalan dan melatih otot kaki Anda. Saya akan melakukannya, Dok, jawab Leon, senyum tipis terukir di bibirnya. Leon larut dalam sesi terapinya hingga tak terasa waktu sudah menginjak malam. Bahkan ia tak sadar bahwa ia belum menghubungi Naila sama sekali. Ponselnya tergeletak di meja terapi, tak sempat disentuh. Di rumah, Naila mondar-mandir di dalam kamar. Sudah lewat waktu makan malam, tapi Leon belum juga pulang. Lebih dari itu, telepon dan pesan yang ia kirim tak kunjung dibalas. Kekhawatiran mulai menggerogoti pikirannya. La berjalan ke balkon, menatap langit yang mulai gelap. Angin malam menerpa rambutnya, namun tak mampu mengalihkan resah di hatinya. 49. Hahem. Kamu di mana sih? Kenapa belum pulang juga? Gumam Naila, pelan tapi penuh gelisah. La menggigit bibir bawahnya pelan, membayangkan segala kemungkinan. Kata-kata Madam Jenny tadi siang terngiang kembali di telinganya, ingat, pelakor ada di mana-mana. Naila menggelengkan kepala, mencoba menepis pikiran itu. Enggak, Leon bukan tipe pria seperti itu. Dia pasti sibuk. Ucapnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi ketika panggilannya kembali tak dijawab, hatinya mencelos lagi. Tiba-tiba, sayang, aku pulang. Suara itu membuat Naila membalikkan tubuhnya secepat kilat. Matanya langsung menangkap sosok pria yang dirindukannya berdiri di depan pintu kamar. Jantung Naila berdegup lebih cepat. Ingin rasanya ia langsung berlari dan memeluk suaminya. Tapi tunggu dulu. Rasa cemas dan kekhawatirannya tadi belum sirna. Naila memutuskan untuk ngambek dulu. La segera merapikan ekspresinya. Tatapan matanya berubah menjadi setengah kesal, setengah manja. Alisnya terangkat sedikit, bibirnya mengerucut.
Wajah Naila siap menyambut suaminya dengan drama kecil yang sudah ia susun di kepalanya. Naila segera memutar tubuhnya kembali menghadap taman. Leon, yang menyadari perubahan ekspresi itu, hanya bisa tersenyum kecil. 50. Sepertinya aku akan dicuekin nih, batin Leon sambil menarik napas pelan. Tadi sebelum naik ke kamar, Leon sempat bertemu dengan mamanya di bawah. Sang mama mengatakan bahwa Naila begitu khawatir, apalagi sejak tadi Leon tak bisa dihubungi. Wajar saja jika istrinya sekarang ngambek, pikir Leon. Dirinya sadar bahwa tindakannya bisa menimbulkan kekhawatiran, apalagi untuk seorang istri yang begitu perhatian seperti Naila. Aku sudah membuat dia khawatir. Dan sekarang sepertinya dia benar-benar ngambek, gumam Leon dalam hati sambil memutar roda kursinya pelan menuju balkon kamar mereka. Sayang, panggil Leon dengan suara lembut. Namun, Naila tetap posisinya. Lah berdiri di balkon dengan punggung menghadap Leon, menatap langit malam yang tenang, tak memberikan satu reaksi pun. Meski dalam hati Naila sangat ingin berbalik dan memeluk suaminya, ia menahan diri. Ada gumpalan rasa kesal bercampur rindu yang membuncah. Tangannya mengepal di sisi tubuh, dan suara kecil dalam hatinya berbisik pelan, "Sabar, Naila. Jual mahal sedikit. Meskipun kau sudah rindu pelukan hangatnya, kau harus bisa menahan perasaanmu." Leon menghela napas dan mendekat pelan. Lah mengulurkan tangan untuk menyentuh tangan istrinya yang masih bersandar di pagar balkon. "Say." Namun belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya, Naila tiba-tiba berbalik dan berjalan melewatinya begitu saja, masuk ke dalam kamar. Leon terdiam sesaat, lalu tertawa kecil, ternyata dia benar-benar ngambek. Astaga, betapa lucunya dia kalau sedang seperti ini. Lah memutar kursi rodanya dan masuk ke kamar, menyusul istrinya. Namun belum sempat ia bicara, Naila malah melangkah masuk ke kamar mandi. "Lah, ditinggal lagi," ucap Leon sambil menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Beberapa menit kemudian, Naila keluar dari kamar mandi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia langsung menuju lemari dan mengambil pakaian ganti untuk Leon. Meski wajahnya masih terlihat kesal, tapi tindakannya tetap lembut dan penuh perhatian. Walaupun sedang marah, dia tetap menjalankan tugasnya sebagai istri. "Manis banget sih kamu." Leon tersenyum kecil melihat itu. Saat Naila hendak keluar dari kamar, Leon mendapatkan ide nakal. "Sayang, boleh minta tolong nggak?" panggilnya. Naila berhenti di depan pintu, tangannya masih menggenggam handle. Lah tidak menoleh, namun mendengarkan. 51. Sepertinya aku kesulitan membuka bajuku sendiri. Badanku terasa pegal semua abis terapi tadi, kata Leon sambil menggoyangkan tubuhnya sedikit untuk menunjukkan rasa pegal itu. Naila sontak terdiam. Terapi. Jadi suaminya lambat pulang karena menjalani terapi. Perasaan bersalah langsung menyeruak di dada Naila. Lah terlalu larut dalam kekesalan tanpa bertanya lebih dulu. Namun, Leon pun bersalah karena tak memberi kabar sama sekali. Tanpa berkata-kata, Naila melepas genggamannya pada handle pintu dan membalikkan tubuh. Lah berjalan mendekat dan mulai membantu suaminya. Lah duduk berlutut dan perlahan membuka sepatu Leon, kemudian kaus kakinya. Namun ia tetap diam, tidak menatap wajah suaminya. "Maaf, ya," kata Leon tiba-tiba dengan tulus. "Aku salah karena nggak ngabarin kamu. Aku ngerti kamu khawatir." Naila masih diam. Lah mulai membuka kancing kemeja suaminya satu persatu. "Pekerjaan hari ini banyak sekali. Tapi aku tetap putuskan untuk terapi juga. Aku pengin sembuh, aku pengin cepat bisa jalan lagi. Semua itu aku lakuin demi kamu, Dek." Perkataan Leon langsung menamparkan batin Naila. Lah menunduk,
menahan air mata yang mulai menggenang. Tubuh Leon yang kekar kini terbuka di hadapannya. Tapi bukan itu yang membuat dadanya sesak, melainkan kenyataan bahwa suaminya yang sudah seharian bekerja masih menyempatkan diri untuk terapi, demi dirinya. Sambil mendekap ke meja Leon yang baru saja dilepas, Naila berkata pelan, "Seharusnya kau tetap mengabari aku." Leon tersenyum, lalu mengambil baju itu dari pelukan Naila dan melemparkannya ke sisi ranjang. Lah menarik Naila hingga duduk di pangkuannya. "Nanti kamu capek, sayang. Kamu baru terapi juga," ucap Naila, ingin bangkit. Tapi Leon menahan pinggang istrinya dan memeluknya erat. "Aku minta maaf ya. Karena sudah bikin kamu khawatir. Aku benar-benar minta maaf." Satu pukulan kecil mendarat di bahu Leon. "Kamu nyebelin," ucap Naila pelan, wajahnya cemberut. "Lia, aku minta maaf. Kamu boleh marah, boleh kesal, tapi jangan cuekin aku seperti tadi. Didiamin kamu itu lebih nyakitin daripada luka apapun," kata Leon dengan tatapan dalam menatap mata istrinya. Naila terdiam, hatinya luluh. Mana tega dia membiarkan suaminya sedih seperti ini. Lah pun memeluk Leon dengan lembut. "Aku juga minta maaf. Karena sudah mendiamkan kamu. Tapi kamu juga jangan begitu lagi ya, jangan bikin aku khawatir. Kamu itu tampan, kaya, perhatian. Di luar sana pasti banyak wanita yang siap rebut kamu kalau aku lengah sedikit." Leon tersenyum menggoda, "Kamu cemburu nih." 52. Cemburu? Tentu saja. Aku cemburu karena aku cinta kamu. Aku nggak mau kamu dekat-dekat sama wanita lain, ujar Naila sambil mencubit dada Leon agak keras. "Lia sayang, aku tahu. Cemburu itu tanda cinta. Tapi kamu tahu kan, aku nggak akan pernah macam-macam di luar sana. Hati dan cintaku cuma untukmu, seutuhnya." Gombal, sahut Naila sambil mencubit dada Leon sekali lagi. Leon tergelak kecil. "Sayang, kamu cubit milikku terus. Nanti aku cubit juga milikmu Iho." "Kamu juga sering cubit milikku," balas Naila. "Enggak, aku cubit. Aku gigit," elak Leon sambil tertawa. Naila langsung membekap mulut suaminya dengan tangan. "Mulut kanu itu, kalau nggak ditahan bisa ngelantur kemana-mana. Cepat mandi. Ini sudah malam, nanti karmu masuk angin. Ingat, kamu harus mengabari aku kemanapun kamu pergi. Kamu itu sudah menikah, jadi penting bagiku untuk tahu di mana kamu berada." "Mengerti." Leon hanya mengangguk pelan. Lah tak bisa menjawab karena bibirnya masih dibekap tangan sang istri. Melihat ekspresi Leon yang seperti anak kecil tak bisa bicara, Naila tak tahan untuk tidak tersenyum, lalu perlahan menarik tangannya dari wajah suaminya. "Lia, aku mengerti, sayang. Mulai hari ini, aku janji akan selalu mengabari kamu kemanapun aku pergi," jawab Leon dengan nada lembut dan penuh penyesalan. Naila tersenyum menerima janji itu. "Baiklah, aku percaya padamu. Tapi sekarang, kamu mandi dulu. Badanmu pasti pegal setelah kegiatan seharian tadi." Lah hendak bangun dari pangkuan Leon, namun tangan suaminya dengan cepat menahan pinggangnya, menahan agar Naila tak pergi. "Kamu mau kemana, sayang? Kamu tahu kan, aku sangat merindukanmu," bisik Leon pelan, lalu menarik tubuh istrinya lebih dekat dan memeluknya erat. "Sekarang pergi mandi du." Belum sempat Naila menyelesaikan kalimatnya, Leon telah membungkam bibir istrinya dengan ciuman dalam yang tiba-tiba namun penuh kerinduan. Tangannya yang sejak tadi melingkar di pinggang Naila, kini naik perlahan ke punggung dan kemudian ke tengkuk untuk menahan agar Naila tidak bisa menghindar, dan untuk memperdalam ciumannya. Naila, yang sejak tadi juga menahan rindunya, tak sanggup untuk tetap eras kepala. Lah pun membalas ciuman Leon,
memejamkan mata menikmati setiap hela napas dan sentuhan bibir yang begitu hangat dan penuh cinta. Ada gelenyar aneh yang menyeruak di tubuh mereka. Kerinduan yang ditahan seharian ini meledak menjadi satu, melumer dalam satu pelukan dan pagutan. Udara kamar terasa semakin panas, meski angin malam berhembus pelan dari arah balkon yang pintunya masih terbuka. Ciuman itu tak lagi sekadar sentuhan bibir. Telah menjalar, dalam dan penuh gairah. Nafas mereka memburu, saling. 53. Mencuri dan saling menuntut lebih. Leon kini menurunkan ciumannya ke leher Naila yang jenjang dan harum, menimbulkan desahan kecil dari bibir Naila. Tangannya pun mulai membuka kancing piyama Naila dengan cekatan, satu persatu. La ingin merasakan kembali hangat tubuh istrinya yang lama tak disentuhnya. Hasrat yang membuncah menuntunnya pada kerinduan yang menumpuk selama ini. Saat tangannya menemukan area yang diinginkannya, tubuh Naila refleks melengkung dan kedua tangannya naik meremas rambut Leon dengan kuat. La menggigit bibirnya sendiri, menahan sensasi yang menyeruak dari sentuhan itu. Naila tak tahan. Suaminya tahu cara menyentuh hatinya dan tubuhnya sekaligus. Malam itu, mereka pun larut dalam pelukan yang menyatu. Tak ada lagi jarak. Tak ada lagi marah. Hanya cinta, rindu, dan keinginan untuk saling memiliki sepenuhnya. 54. Sinar matahari pagi mulai merambat masuk melalui celah-celah gorden yang tidak tertutup rapat. Bias cahaya itu mengenai ujung ranjang, perlahan menembus ke dalam selimut tebal yang masih menyelimuti dua tubuh yang saling berpelukan erat. Di dalamnya, Naila masih terlelap, bersembunyi dalam dekapan suaminya. AC kamar masih menyala, membuat udara di dalam ruangan terasa sejuk hingga mereka enggan beranjak. "Emi." Erangan pelan keluar dari bibir Naila. Matanya masih enggan terbuka, apalagi Leon masih memeluknya erat, seolah tak ingin melepaskan barang sedetik pun. Entah pukul berapa mereka tertidur malam tadi. Tapi satu hal pasti, malam itu mereka menutup hari dengan kehangatan yang tak terlupakan. Tak lama kemudian, terdengar gumaman dari Leon. Disusul matanya yang mengerjap pelan. Begitu membuka mata, pandangannya langsung tertuju pada wajah istrinya yang masih tertidur di dadanya. Momen seperti ini adalah yang paling disukai Leon. Momen ketika ia membuka mata, dan mendapati wanita yang dicintainya masih berada dalam pelukannya. La menatap Naila dengan senyum penuh cinta, lalu mengecup lembut keningnya. Kecupan itu cukup untuk membuat Naila menggeliat pelan dan membuka matanya. "Kamu sudah bangun, sayang?" tanyanya dengan suara serak khas orang baru bangun tidur. Leon mengangguk kecil. "Baru saja. Tidurmu nyenyak semalam." Naila mengangguk pelan sambil tersenyum. "Nyenyak sekali." La bergeser sedikit, mendekat, lalu mengecup bibir suaminya sekilas. Leon tentu saja membalas ciuman itu dengan penuh kelembutan. "Ayo kita bangun. Ini sudah pagi. Kamu harus bersiap ke kantor, dan aku juga harus ke salon Madam Jernih," ucap Naila sambil mulai menggerakkan tubuhnya. Semalam, setelah semua kehangatan mereka, Naila sempat meminta izin untuk mengikuti kelas riasan di salon milik Madam Jenny, dan Leon langsung menyetujuinya. "Lia, sayang. Tapi jangan lupa janji kamu," kata Leon sambil menatap istrinya serius. "Sebelum aku pulang kerja, kamu sudah harus ada di rumah." "Oke. Aku janji," Naila mengacungkan jari kelingkingnya. "Tenang saja." Kalau ada maunya aja langsung nurut." Leon mengedipkan sebelah mata. Naila tertawa kecil. La mendekat dan mengecup bibir suaminya lagi. "Itu ucapan terima kasihku karena kamu mengizinkan aku pergi hari ini." "Masih kurang," goda Leon sambil menarik tangan istrinya. "Aku maunya yang seperti tadi malam." 55. Naila mencubit perut Leon pelan.
Tidak boleh. Kalau pagi-pagi begini, semua rencana bisa berantakan. Nanti salon batal, kamu ke kantor juga terlambat. Baiklah, Leon menghela napas pura-pura kecewa. Kalau begitu, nanti malam aku minta ganti rugi. Silakan. Tapi tetap sesuai jadwal ya. Naila mencubit pipi suaminya lalu bangkit dari tempat tidur. Seperti janji yang diucapkan Madam Jenny sebelumnya, pria gemulai itu datang tepat waktu menjemput Naila. Mereka menuju salon miliknya yang cukup besar dan elegan, terdiri dari 2 lantai. Kelas makeup pribadi diadakan di lantai 2. Begitu memasuki ruang kelas khusus itu, Naila langsung dibuat terpukau. Madam Jenny meletakkan sebuah koper besar di hadapannya, lebih mirip koper makeup artis profesional. Wah, ini semua alat makeup? Tanya Naila takjub. Madam Jenny terkekeh. Tenang, sayang. Yang ini buat profesional. Untuk kelas pemula seperti kamu, kita hanya akan pakai seperlunya saja. Tangannya lincah memilih dan menyusun beberapa kuas, foundation, dan alat dasar lainnya di meja rias. Aku rasa suamiku bakal bingung lihat semua benda ini, ucap Naila sambil menunjuk kuas-kuas kecil yang bentuknya mirip tapi fungsinya berbeda. Ya ampun, manisnya pasangan baru. Apa-apa selalu pikirin suami, komentar Madam Jenny dengan gaya khasnya. Tapi itu bagus. Sebagai istri, memang penting tahu selera suami. Jangan sampai malah wanita lain yang lebih tahu apa yang suami kita suka. Bahaya. Naila tergelak mendengarnya. Suami kita. Ngomong-ngomong, Madam sudah punya suami. Untuk saat ini masih dalam masa pencarian, jawab Madam Jenny santai. Maunya sih, asisten suamimu itu. Si Rafa. Astaga, dia tampan banget sih, dingin-dingin menggoda gitu. Nanti kalau ketemu lagi, aku mau coba kedipin mata. Siapa tahu langsung klepek-klepek. Naila menahan tawa. Aku nggak bisa bayangin Rafa dikedipin mata sama Madam. Loh, harus dicoba dulu, say. Sahut Madam Jenny sambil mengambil kapas dan botol pembersih wajah. Sekarang kita mulai, ya. Langkah pertama, bersihkan dulu wajahmu. Ini penting, biar makeupnya nempel dan hasilnya maksimal. Oke, aku mengerti. Naila menuang pembersih wajah ke kapas lalu mulai menyeka wajahnya dengan hati-hati sesuai arahan Madam Jenny. Bagus. Ingat ya, untuk makeup natural sehari-hari, kuncinya bukan di tebal atau mahalnya produk. Tapi di kebersihan dan pemilihan warna yang sesuai karakter wajah. Jangan berlebihan. Kalau suamimu lihat kamu berubah drastis, bisa kaget nanti. Naila mengangguk. Lia, Madam. Aku juga ingin terlihat cantik tanpa terlihat seperti orang lain. Madam Jenny tersenyum puas. Nah, itu baru istri cerdas. 56. Mereka pun melanjutkan sesi belajar, dengan tawa ringan sesekali menghiasi obrolan mereka. Hari pertama Naila belajar dandan dimulai dengan semangat dan harapan semoga semua ini bisa menjadi bagian kecil dari caranya menjaga cinta dan kepercayaan dalam rumah tangganya. Jika di salon Naila tengah belajar merias wajah dengan tawa yang sesekali menggelegar bersama Madam Jenny, maka suasana yang sangat berbeda justru terjadi di kantor Leon. Ruang rapat pagi itu terasa dingin dan penuh ketegangan. Di dalam ruangan itu hanya ada 3 orang. Leon, Rafa, dan Clarissa. Clarissa datang pagi-pagi sekali, dengan niat awal hanya ingin berbicara 4 mata dengan Leon. Namun, Leon menolak menerima wanita itu secara pribadi dan justru memintanya bicara di ruang meeting, tentunya disaksikan oleh Rafa. Aku ingin bicara hanya denganmu, Leon. Bukan dengan orang yang tidak penting di ruangan ini, kata Clarissa dengan nada sinis, melirik tajam ke arah Rafa. Leon memutar kursi rodanya sedikit menghadap Clarissa.
Wajahnya dingin dan matanya tajam. Rafa akan tetap di sini. Tidak ada yang keluar dari ruangan ini. Kecuali kau. Nada suara Leon tegas dan tidak terbantahkan. Clarissa sempat menahan napas, namun pada akhirnya terpaksa duduk. La meletakkan dokumen dengan kasar di atas meja, tepat di hadapan Leon. Apa ini? Apa maksudmu memutuskan kerja sama kita secara sepihak seperti ini? Tanyanya dengan suara tertahan, namun nada emosinya tak bisa disembunyikan. Leon tetap tenang. Itu surat pemutusan kontrak. Perusahaan kita tak lagi membutuhkan kerja sama dengan perusahaanmu. Mulai hari ini, semua urusan bisnis antara kita selesai. Clarissa menatap tajam. Ini tidak profesional. Dan aku yakin ini semua karena istri rendahanmu itu. Dia pasti takut aku merebutmu kembali, lalu menyuruhmu menjauh dariku, kan? Mendengar ucapan kasar itu, wajah Leon langsung berubah tegang. Tangannya mengepal kuat di bawah meja. Jika Clarissa bukan seorang wanita, sudah dipastikan ia keluar dengan wajah yang tidak beraturan. Jangan bawa-bawa istriku ke dalam masalah ini, ucap Leon pelan, namun tajam. Keputusan ini murni dari aku. Dan tidak bisa dibatalkan. Clarissa mengejek. Begitu berharganya istri rendahanmu itu, iya. Aku tahu siapa dia. Ia hanya seorang perawat, bukan siapa-siapa. Setelah putus dari aku, seleramu benar-benar jatuh. Suasana dalam ruangan seketika terasa semakin memanas. Stop. Leon menggebrak meja. Satu lagi kata-kata hinaan keluar dari mulutmu, dan aku tidak akan segan mengusirmu dari sini secara paksa. Jangan pernah meremehkan istriku. Dia jauh lebih baik darimu dalam segala hal, bahkan seujung kukunya pun kau tak bisa menandingi. Clarissa terdiam. La tidak menyangka Leon akan membela Naila sekuat itu. 57. Mulai hari ini, kita tidak punya hubungan kerja apapun. Dan aku tidak ingin melihatmu lagi di sini. La menoleh ke arah Rafa. Rafa, tolong antarkan tamu ini keluar. Pastikan dia tidak pernah kembali ke perusahaanku, dengan alasan apapun. Rafa mengangguk. Baik, Tuan. Clarissa berusaha menahan. Tunggu. Aku belum selesai bicara. Namun Leon tak menoleh lagi. La keluar dari ruang rapat, menggerakkan kursi rodanya sendiri, meninggalkan Clarissa yang masih duduk terdiam. Clarissa menatap Rafa dengan geram. Aku masih perlu bicara dengan tuanmu. Rafa tersenyum miring. Sayangnya, kesempatan itu tadi sudah kau sia-siakan. Kau memilih menghina istri kesayangannya daripada menyelesaikan masalah. Sekarang, silakan keluar. Atau kau ingin aku seret keluar dari sini? Cih. Aku tak sudi disentuh olehmu. Cibir Clarissa sambil berdiri. Rafa tetap tersenyum santai. Oh, tenang saja. Aku juga tidak sudi menyentuhmu. Tapi jika terpaksa, aku akan pastikan menggunakan antiseptik 3 lapis setelahnya. Clarissa mendengus dan melangkah keluar dengan hentakan keras di lantai. Sombong. Lihat saja nanti, kalian akan menyesal. Ancamnya sebelum menghilang dari pandangan. Leon kembali ke ruangannya, namun moodnya kini benar-benar rusak. Setiap kali Clarissa muncul, seolah selalu membawa badai bersamanya. Dalam benaknya, hanya satu yang bisa mengembalikan ketenangan hatinya. Naila. Naila sedang apa ya sekarang di salon itu? Gumamnya sambil meraih ponsel di meja. La pun segera menekan tombol panggilan. Tak butuh waktu lama, wajah manis istrinya muncul di layar. Hai, sayang. Sapa Naila riang sambil tersenyum. Wajah hernya tampak berseri dengan sedikit sentuhan makeup natural. Melihat wajah Naila saja sudah cukup membuat hati Leon tenang kembali. Kamu sedang apa? Tanya Leon,
Suaranya jauh lebih lembut dari tadi. Aku baru mulai belajar makeup. Nih, lihat deh hasilnya. Naila memutar wajahnya ke kiri dan kanan, menunjukkan tampilan naturalnya. Leon tersenyum puas. Bagus. Cukup segitu saja, jangan terlalu menor. Aku lebih suka kamu tampil alami. Tentu, sayang. Ini juga diajarin langsung oleh Madam Jenny, loh. Sayang kamu jangan dekat-dekat dengannya, aku khawatir nanti kamu jangkit jadi sepertinya. Ucap Leon bercanda. 58. Dari belakang, terdengar suara khas Madam Jenny menyela, "Lih, Tuan, kalau ngomong asbun aja ya. Emangnya Eike ini virus menular apa, pakai jangan dekat-dekat segala." Naila langsung tertawa mendengar celetukan itu. Jangan gitu, sayang. Madam Jenny baik banget sama aku. Lia? Iya. Sayang, nanti waktu makan siang kamu ke kantor, kita makan siang bareng, ya. Pinta Leon. Baiklah. Nanti begitu selesai dari sini, aku langsung ke kantormu, jawab Naila antusias. Bagus. Aku akan suruh sopir jemput kamu. Oke. Sampai ketemu nanti, sayang. Naila melambai manis ke arah kamera sebelum memutus panggilan. Leon meletakkan ponsel, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi kerja. Senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Hanya Naila istrinya yang sederhana dan tulus, yang mampu mengusir segala awan kelabu dari hidupnya. Dan siang ini, ia tak sabar ingin segera menatap langsung wajah itu. Yang selalu mampu menyembuhkan hatinya hanya dengan senyuman. 59. Davin yang sedang duduk di ruang kerjanya langsung menoleh ke arah ponselnya yang bergetar di atas meja. Layarnya menampilkan nama yang sudah beberapa hari ini tidak muncul di panggilannya. Clarissa. Gumam Davin pelan, sudut bibirnya terangkat sinis. Ada angin apa dia tiba-tiba menghubungiku? Mau minta maaf atau karena ada hal perlu ia bicarakan? Pikirnya. Sejak pertengkaran malam itu, mereka memang tidak saling memberi kabar. Davin menekan tombol hijau, menyambungkan panggilan. Halo, Clarissa. Ada apa kau meneleponku? Tanyanya datar, tapi masih terdengar tenang. Di ujung sana, Clarissa mendesis, suaranya sedikit tinggi. Kau di mana sekarang, Davin? Aku mau bicara denganmu. Ini penting. Davin menyandarkan tubuh ke kursi, suaranya tetap datar. Bicarakan saja lewat telepon. Ada apa? Clarissa langsung memotong, suaranya makin naik. Kenapa harus tanya begitu? Kau tidak mau bertemu denganku lagi, hah? Nada marah Clarissa jelas terdengar. Begitu keluar dari gedung Mahesa, dia memang langsung menghubungi Davin, berharap mendapat pembelaan. Davin terkekeh kecil, mencoba menahan kekesalan yang sebenarnya mulai memuncak. La menenangkan nadanya, bukan begitu maksudku, sayang. Aku hanya bertanya. Kau kan biasanya suka bertele-tele. Clarissa menghela napas sebal. Leon memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan ayahku, Davin. Dia memutuskannya begitu saja, sepihak. Kau tahu apa artinya ini? Bentaknya, menahan malu sekaligus marah. Davin sempat terdiam, matanya menyipit tajam. Leon, kau benar-benar berani memutuskan kerja sama dengan perusahaan ayah Clarissa. Ini makin mempersempit jalanku ke Mahesa. Batinnya makin panas. Baiklah, ucap Davin datar, menenahan kesal yang mendidih. Kalau begitu cepat datang ke kantorku sekarang. Kita bicarakan di sini. Belum sempat Clarissa merespons, Davin lebih dulu memutuskan sambungan. La mendengus pelan, meletakkan ponselnya ke meja dengan sedikit hentakan. Bodoh. Davin mendesis lirih. Clarissa, Clarissa. Dasar wanita tak berguna. Begini saja kau tidak becus mengurusnya.
Kekesalan Davin memuncak. Matanya tajam menatap kosong ke depan, pikirannya berputar cepat mencari celah. Kalau jalur Clarissa sudah buntu, artinya aku harus cari kelemahan lain. Leon, kau pikir kau aman? Tiba-tiba bibir Davin melengkung, seulas senyum licik muncul bersamaan dengan bayangan wajah cantik Naila di 60 kepalanya. Dia teringat bagaimana dia sempat mengamati Naila dari jauh, ketika wanita itu di taman bersama Leon. Ya, istrimu? Leon, gumam Davin perlahan, matanya berkilat penuh rencana busuk. Kau boleh keras kepala, tapi aku tahu betul di mana kelemahanmu bersembunyi. Davin tertawa, suaranya makin membesar hingga memenuhi ruangan kerjanya sendiri. Tawa penuh kepuasan dan keserakahan. Kalau Clarissa sudah tak ada gunanya, maka Naila akan jadi jalanku. Kau, Leonardo Mahesa, pasti akan melakukan apa saja demi wanita itu. Bahkan rela menyerahkan segalanya, demi Naila. La menunduk, jari telunjuknya mengetuk-ngetuk meja pelan, seolah merangkai skenario baru. Sialnya, kenapa semua yang menjadi milikmu selalu tampak menarik bagiku? Perusahaanmu, hidupmu, dan sekarang, istrimu. Davin menegakkan punggungnya, wajahnya dipenuhi aura licik. Aku akan membuatmu berbagi kebahagiaan, Leon. Berbagi Naila dengan caraku. Senyum miring muncul di wajah Davin. La benar-benar merasa seperti pemenang yang baru saja menemukan kunci untuk merobohkan benteng lawannya. Apapun akan kulakukan. Kau pasti akan tunduk, Leon. Tunggu saja. Dan di ruang kantor itu, Davin pun kembali tertawa keras, memecah sunyi, menandakan rencana gelapnya baru saja lahir. Naila berpamitan pada Madam Jenny usai sesi belajar makeup hari ini. La menangkupkan kedua tangannya di depan dada, wajahnya berseri-seri. Terima kasih banyak ya, Madam, untuk pelajarannya hari ini. Kita lanjutkan besok, ucap Naila penuh semangat. Dengan gaya khasnya yang selalu centil, Madam Jenny langsung mengibaskan tangannya. Sama-sama, sayang. Ingat, besok kita latihan membuat alis biar makin cetar membahana. Madam Jenny memperagakan tangannya dengan gaya dramatis, membuat Naila terkekeh. Kau lucu sekali, Madam. Naila menahan tawa, bibirnya membentuk bulan sabit. Sebelum Naila benar-benar pergi, Madam Jenny sempat bertanya, Supinu sudah datang belum, Say? Belum, Madam, masih dalam perjalanan, jawab Naila sambil mengecek ponselnya. Wajah Madam Jenny mendadak serius, tangannya menepuk bahu Naila pelan. Kalau begitu tunggu di dalam saja, ya. Bahaya, Say. Kau sekarang istri Tuan Leon, orang penting. Jangan sembarangan menunggu di luar. Biarkan supimu yang menunggu di parkiran. Naila mengangguk, hatinya hangat mendengar perhatian Madam Jenny. Baik, Madam. Aku mengerti. Terima kasih sudah mengingatkan. Madam Jenny langsung kembali ceria. Dan satu lagi, ajak Tuan Leon belanja makeup, biar kamu makin glowing. Kan? 61. Suami senang lihat istri kinclong. La memperagakan gaya centil, membuat Naila terkikik geli. Baiklah, Madam Jenny. Aku pamit dulu, iya. Kata Naila, melambaikan tangan. Mereka tertawa bersama, sebelum Naila turun ke lantai 1. Begitu Naila keluar salon, supir pribadi Leon sudah menunggu tepat di depan pintu. Naila segera masuk mobil, perjalanan menuju Mahesa Group pun terasa cepat. Setibanya di gedung Mahesa, Rafa sudah berdiri di lobi menunggu. Dengan ramah, Rafa membukakan pintu mobil, kemudian menggiring Naila masuk ke dalam lift. Silakan, Nona. Tuan Leon sudah menunggu di ruangannya, kata Rafa. Sesampainya di depan pintu ruangan Leon, Naila sengaja membuka pintu perlahan. La mengintip ke dalam,
matanya langsung menemukan punggung suaminya yang duduk di kursi kerjanya menghadap jendela besar. Naila tersenyum jahil. La masuk perlahan tanpa suara, menutup pintu sangat pelan agar tak menimbulkan bunyi. Kakinya bergerak pelan ke arah suaminya. Begitu berada tepat di belakang Leon, Naila menutup mata Leon dengan kedua telapak tangannya. Coba tebak, siapa aku? Bisik Naila menggoda di telinga suaminya. Suaranya sengaja dibuat serak manja. Bulu kuduk Leon langsung meremang. La tersenyum kecil, jari-jarinya merabat tangan lembut Naila. Yang pasti ini bukan Rafa. Tangan Rafa keras dan gak selembut ini, jawab Leon sambil menahan tawa. Naila hampir meledak tertawa tapi menahannya. Kalau bukan Rafa, lalu siapa? Godanya lagi, tetap membisik di telinga Leon. Leon menghela napas panjang, pura-pura berpikir. Yang jelas juga bukan si pria tulang lunak itu. Kalau dia berani melakukan ini, sudah kupastikan tangannya tak akan berfungsi lagi. Naila menggigit bibirnya menahan senyum geli. Tapi dia masih belum melepaskan tangannya dari mata Leon. Kalau masih salah tebak, kamu dapat hukuman. Bisik Naila makin nakal. Leon langsung menangkap kedua tangan Naila, lalu menariknya ke depan dengan cepat. Naila yang tak siap pun ikut tertarik, wajahnya nyaris menempel di wajah Leon. Jarak mereka hanya sehelai napas. Kamu salah, sayang. Ucap Leon pelan, napasnya hangat di wajah Naila. Karena hukumannya justru untukmu. Tanpa aba-aba, Leon langsung menangkap bibir istrinya dalam ciuman panas. Naila hanya sempat mengerang pelan, tangannya refleks mendorong dada suaminya, tapi Leon malah menahan tengkuknya agar ciumannya makin dalam. Setelah cukup lama, Leon baru melepaskan bibirnya, membuat Naila terengah dengan pipi merona. "LH, kamu curang." Menyerang tiba-tiba. Protes Naila gemas sambil memukul pelan bahu Leon. Leon malah tertawa kecil. La menarik Naila duduk di pangkuannya, merapikan rambut istrinya dengan penuh sayang. Itu hukuman karena kau masuk diam-diam. 62. Naila merajuk manja. La mengalungkan tangan di leher Leon. Aku mau kasih kejutan manis. Malah diserang. Katanya mau makan siang, kok jadi begini? Naila mencubit pipi Leon pelan. Leon menatap bibir istrinya dengan mata redup. Aku memang mau makan siang, sayang. Tapi sebelum makan besar, aku mau menu pembuka dulu. Naila mendorong pelan wajah Leon. Sayang, ini di kantor. Bagaimana kalau ada yang masuk? Tadi pintunya tidak aku kunci. Leon mendecak pelan, lalu mengecup bibir Naila cepat. Siapa bilang ini mall? Aku jamin tidak akan ada yang berani masuk. Naila tertawa kecil, hendak menjawab, tapi bibir Leon sudah lebih dulu menangkap bibirnya lagi. Ciuman mereka makin dalam, tangan Naila meremas rambut Leon, membalas hangat. Setelah pagutan yang lumayan lama, akhir mereka saling melepaskan. Dan dahi mereka saling bertemu. Sayang, aku sudah tidak sabar ingin menyentuhmu seutuhnya. Kata Leon dengan nafas yang tidak beraturan. Aku siap kapanpun kamu mau. Jawab Naila yakin. Di luar ruangan, Rafa yang berdiri membawa beberapa berkas, sempat hendak masuk. Tapi ia teringat jelas pesan Leon. Tidak ada siapapun yang boleh masuk ketika Naila bersamaku, kecuali aku sendiri yang memanggil. Rafa menahan napas, lalu mundur perlahan, menahan tawa kecil di sudut bibirnya. Tuan Leon benar-benar. Kalau sudah sama Nona, dunia seolah milik berdua. Batinnya. 63. Permisi, Tuan. Rafa yang masih berdiri di depan pintu ruangan Leon segera menoleh ke arah suara itu.
Ternyata suara tersebut berasal dari salah satu manajer di Mahesa Group, pria yang usianya lebih tua beberapa tahun dari Rafa. Maaf, Tuan, saya ingin bertemu dengan Tuan Leon. Apakah beliau ada di dalam? Tanya si manajer dengan sopan. Rafa menegakkan bahu, sikapnya tetap tenang. Ada, tapi beliau sedang bersama istrinya. Maaf, untuk sekarang beliau tidak bisa diganggu. Jawab Rafa tegas. Manajer itu mengangguk paham, meski terlihat sedikit ragu. Baiklah, Tuan. Kalau begitu saya akan kembali nanti. Mohon maaf telah mengganggu, saya permisi. La membungkukkan sedikit tubuhnya, lalu pergi meninggalkan Rafa. Rafa sempat memandangi punggung pria itu yang menjauh. Dahinya berkerut pelan, seperti sedang mengingat sesuatu. Tak butuh waktu lama, Rafa mengangguk pelan setelah mengingat siapa pria itu. Ah, benar. Pria itu dulu direkomendasikan oleh Clarissa ketika masih jadi kekasih Leon. Wajah Rafa menegang. Sekarang Leon sudah tak ada urusan apapun dengan Clarissa, begitu juga perusahaan. Apa pria itu masih perlu ada di sini? Nanti harus kubicarakan dengan Leon. Aku tak mau ada orang titipan Clarissa yang bisa jadi penyusup di kantor ini. Rafa membatin waspada. Sementara itu, manajer tadi sudah kembali ke ruangannya. La duduk di kursinya lalu dengan cepat menekan nomor di ponselnya. Halo, Nona. Katanya pelan tapi terdengar tegang. Saya hanya ingin melaporkan. Tuan Leon sekarang sedang bersama istrinya di ruang kantornya. Setelah puas dengan menu pembuka makan siang di ruangannya, Leon akhirnya mengajak Naila makan siang di sebuah restoran favorit mereka. Rafa pun ikut mendampingi, meski sebenarnya Rafa lebih suka makan di kantin karyawan. Sambil menunggu pesanan datang, Leon menatap Naila penuh arti. Setelah kita selesai makan, aku akan menemanimu belanja. Katanya pelan dan tenang. Naila menoleh cepat. Tadi di perjalanan ke restoran, Naila memang sempat bilang kalau dia ingin membeli perlengkapan makeup barunya. Sayang, tidak perlu. Bukankah kamu harus kembali ke kantor? Aku tidak mau kamu bolos kerja gara-gara menemaniku, tolak Naila halus. Leon menatap istrinya dengan ekspresi yang seolah berkata jangan membantah. Tapi aku tidak mau kamu belanja sendirian, sayang. Tidak aman untukmu. Aku tidak mau terjadi apa-apa padamu. Naila terkekeh pelan. Tenang saja. Rencananya aku mau pergi bareng Madam Jenny. Dia kan lebih paham kebutuhan makeup apa saja yang cocok untukku. Aku merasa lebih nyaman kalau belanja makeup dengan orang yang sudah paham. 64. Wajah Leon langsung berubah cemberut. Ila mendengus pelan. Kau ini, akrab sekali sama pria tulang lunak itu. Malah lebih milih pergi sama dia daripada sama suamimu, gerutu Leon, suaranya setengah merajuk. Naila tertawa kecil, jemarinya meraih tangan Leon di atas meja. Suamiku ini. Lucu sekali cemburunya. Naila menatap mata Leon, senyumnya manis. Ya sudah, lain kali saja kita belanja bareng, ya. Aku tidak mau kamu repot meninggalkan pekerjaanmu hanya untuk hal kecil begini. Leon menghela napas panjang, matanya masih belum sepenuhnya rela. Hari ini pun tak apa, sayang. Pekerjaan di kantor tidak terlalu banyak. Kalau kamu mau, sekalian saja ajak pria tulang lunak itu. Biar dia bantu memilih kebutuhanmu. Leon melirik Rafa di seberangnya, menahan tawa kecil. Dan biar Rafa juga punya teman. Kan, Raf? Naila langsung terkekeh. Rafa hanya menunduk, pura-pura sibuk mengaduk minumannya. Sabar ya, Rafa. Goda Naila sambil menepuk tangan Rafa di meja, cepat-cepatlah cari kekasih sendiri, supaya kamu tidak dijodohkan dengan Madam Jenny.
Rafa hanya mendengus pelan, bibirnya maju mundur, tapi tak menjawab. La melanjutkan makannya dalam diam. Namun di kepalanya, bayangan seseorang tiba-tiba muncul begitu Naila menyebut kata kekasih. Tia. Gadis penjual roti itu. Rafa mendesah pelan. La masih ingat betul senyum Tia yang manis di taman tempo hari. La yang biasanya cuek pada perempuan mendadak merasa ada getaran aneh kalau teringat Tia. Dari sudut restoran yang agak tersembunyi, sepasang mata memperhatikan mereka bertiga. Siapa lagi kalau bukan Davin? Tadi, ketika Clarissa pulang dari kantornya, Davin segera memerintahkan orang suruhannya untuk membuntuti Leon. Begitu dapat kabar kalau Leon makan siang di restoran ini bersama Naila, Davin pun segera datang sendiri untuk memantau. Pandangan Davin hanya tertuju pada Naila. Sorot matanya tajam, tapi senyumnya licik. Naila, makin lama kau semakin cantik dan menarik. Pantas saja suami cacatmu itu tak mau jauh darimu. Padahal ini jam kerja, tapi dia lebih memilih menempel terus. Davin mengetuk-ngetukkan jarinya di meja, menahan geram sekaligus birahi yang aneh. La berkata pada dirinya sendiri. Tidak salah lagi, kau adalah kelemahan pria cacat itu. Lihat saja nanti, Naila. Aku akan merebutmu darinya. Dan Leon. Dia pasti akan melakukan apapun untukmu. Davin tersenyum miring, tatapannya penuh rencana kotor. Kini mereka sudah duduk nyaman di dalam mobil, melaju pelan menuju sebuah mall untuk membeli keperluan Naila. Tadi, sebelum mobil itu benar-benar jalan, Rafa sempat menghubungi Madam Jenny, tentu saja untuk mengajaknya bergabung berbelanja. Tanpa pikir panjang Madam Jenny langsung menyambut ajakan itu dengan antusias. Bahkan Madam Jenny sempat meminta Rafa menjemputnya di salon. Tapi Rafa dengan cepat menolak mentah-mentah. Kalau harus menjemput Madam Jenny, bisa-bisa sepanjang jalan telingaku panas mendengar celotehnya. Belum lagi akan menjadi bahan candaan Leon, batin Rafa, menghela napas panjang di balik kemudi. Sementara di kursi belakang, Leon memandang Naila penuh cinta. La meraih tangan istrinya, menggenggamnya erat. 65. Nanti di mall, belanjalah sesukamu, sayang. Kata Leon, suaranya pelan tapi tegas. Belilah apapun yang kamu mau. Mau tas, baju, sepatu, perhiasan. Semuanya. Jangan ragu. Mobil mereka pun berhenti di lampu merah. Naila menggeleng pelan, menatap Leon dengan senyum lembut. Sayang, aku tidak perlu semua itu. Lagi pula semua sudah ada. Aku hanya mau beli makeup saja, itu pun seperlunya, balas Naila sambil mengusap punggung tangan Leon. Leon tersenyum tipis, wajahnya terlihat luluh oleh keteguhan istrinya. La mengeratkan genggaman tangannya, kemudian mengusap jemari Naila dengan ibu jarinya. Kamu jangan sungkan, sayang. Biarpun kamu belanja setiap hari pun, uangku tidak akan habis. Aku hanya ingin kamu bahagia, itu saja, kata Leon tulus. Naila membalas genggamannya, menatap Leon dengan mata yang teduh. Aku bahagia kok. Aku akan membeli apa yang aku butuhkan, bukan apa yang aku inginkan. Biarpun suamiku orang kaya, aku tidak mau menghamburkan uangmu sembarangan. Biarkan aku tetap seperti ini. Kata-kata Naila membuat dada Leon terasa hangat. Inilah kenapa aku makin mencintainya. Dia tidak silau pada hartaku, dia benar-benar tulus. Leon mendekat, mencium kening Naila pelan. Baiklah. Terserah kamu, sayang. Tapi ingat, kalau ada yang kamu mau, jangan terlalu banyak mikir. Langsung beli saja. Baik, tuan suami, balas Naila sembari tertawa pelan. Rafa yang duduk di balik kemudi hanya bisa menahan senyum kecil melihat tingkah pasangan itu. La sudah hafal betul, kalau sudah begini,
Leon pasti seolah lupa waktu bahkan tempat kalau sudah berduaan dengan Naila. Rafa kembali fokus menatap lampu lalu lintas di depannya. Begitu lampu hijau menyala, Rafa bersiap menekan pedal gas. Namun tiba-tiba matanya menangkap sosok seseorang yang melintas di depan mobilnya. Seorang gadis tampak menenteng keranjang roti di tangannya, berjalan cepat menyeberang jalan. Mata Rafa melebar. Gadis itu. Tia. Gumamnya dalam hati. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Sekilas wajah manis Tia langsung membayang di benaknya. Rafa pun tak jadi menginjak pedal gas. Matanya menatap ke arah gadis itu yang berjalan tergesa, seolah ia ingin memastikan kemana Tia pergi. Dari belakang, suara klakson mobil-mobil lain terdengar bersahut-sahutan, membuyarkan lamunan Rafa. Rafa tersentak sadar. La segera membetulkan posisi duduknya dan menyalakan sen kemudi. Mobil pun akhirnya bergerak pelan meninggalkan lampu merah yang sudah berubah hijau cukup lama. "Maaf, Tuan," ucap Rafa cepat, khawatir Leon akan menegurnya. Leon tidak menoleh, tangannya masih menggenggam tangan Naila. La hanya mendengus pelan.